Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak soleh dan solehah kelas 4. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan jika di antara kita sedang ada yang sakit, kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada pertemuan kali ini membahas materi baru yaitu statistika atau dikenal dengan statistik atau pengolahan data. Nah, sebelumnya teman-teman telah menyelesaikan formatif luas bangun datar. Masya Allah, barakallah yang telah mengerjakan dan juga Masya Allah yang telah mendapatkan nilai sempurna nilai 100. Nah, barakallah, semoga dapat dipertahankan dan juga yang masih belum mendapatkan nilai sempurna, semoga masih dapat ditingkatkan di formatif statistika ini. Oke. Nah, dalam materi yang baru ini teman-teman tentang pengolahan data atau statistika, kita ini akan belajar tentang pengumpulan data dan penyajian data dalam bentuk tabel. Sebelum kita berlanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa. Semoga dengan berdoa kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar ya. Nah, dalam materi ini teman-teman ada beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, setelah melakukan pembelajaran tentang penyajian dan pengolahan data dalam bentuk tabel, teman-teman dapat mengetahui apa itu statistik. Teman-teman juga dapat melakukan pengumpulan data. Terus yang paling penting, teman-teman dapat menyajikan datanya dalam bentuk tabel. Nah, di sini Pak Isis memiliki sebuah data. Ini adalah data dari hasil sensus penduduk pada tahun 2020. Jadi teman-teman, di negara kita, di Indonesia ini, pemerintah melakukan sensus penduduk, yang dimana sensus penduduk itu tujuannya untuk dilakukan pengambilan data dan nanti akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan. Nah, di sini salah satunya ada menghitung jumlah penduduk. Nah, jadi per bulan September tahun 2020, jumlah penduduk di Indonesia itu sekitar 270 juta jiwa. Wow, sangat banyak sekali ya. Terus ada juga data tentang laju pertumbuhan penduduk per tahun itu berapa, yaitu 1,25%. Terus ada juga persentase jumlah penduduk usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Jadi yang umurnya 15 sampai 64 tahun itu jumlah di Indonesia itu sekitar 70%. Terus ada juga persentase penduduk lansia dan juga ada juga data tentang paling banyak sih penduduk itu tinggal di mana gitu. Ternyata paling banyak itu tinggal di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu penduduknya hampir setengahnya dari penduduk seluruh di Indonesia. Wah, jadi sangat padat sekali ya Pulau Jawa ini ya teman-teman. Nah, hasil-hasil yang didapatkan dari sensus penduduk ini dilakukan dengan cara pengambilan data teman-teman, yang dilakukan oleh BPS atau dikenal dengan namanya Badan Pusat Statistik. Nah, ini kantornya ada di Jakarta ya. Mungkin barangkali dari orang tua, teman-teman ataupun saudaranya mungkin ada yang bekerja di BPS ini. Nanti bisa ditanya-tanya lebih lanjut ya. Dan pengumpulan data ini atau pengambilan data dilakukan kalau dari dulu itu dilakukan secara
offline ya. Jadi dengan cara, karena dulu kan belum ada pandemi tuh, datang ke rumah warga ditanya berapa sih jumlah anggota keluarga ada berapa, usia antara usia sekian sampai sekian ada berapa gitu. Yang laki-laki ada berapa, yang perempuan ada berapa, pekerjaannya apa. Nah, itu yang dilakukan lebih banyak lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh para anggota BPS ini ya. Dan sekarang itu saya lupa mulai tahun berapa itu sudah dilakukan juga dengan cara online melalui gawai telepon ya, handphone itu ada aplikasinya, nanti tinggal diisi di situ. Itu adalah cara bentuk pengambilan data secara skala besar ya teman-teman ya. Nah, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk untuk pemerintahan kita, pemerintah Indonesia, baik untuk pengambilan data, nanti untuk data itu digunakan untuk pengambilan kebijakan atau penentuan harga-harga dan segala macam. Itu sangat penting sekali ternyata teman-teman dalam pengambilan data. Nah, di statistika ini atau statistik ini adalah apa itu? Nah, statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, jadi teman-teman, statistik ini adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data atau pengolahan data. Nah, di kelas 4 ini teman-teman kita akan belajar statistik ini pertama yaitu dengan cara mengumpulkan dulu. Kita akan belajar cara mengumpulkan ya. Terus yang kedua berikutnya kita bagaimana cara membacanya dan nanti mempresentasikan datanya mungkin dalam bentuk ataupun menampilkan, lebih tepatnya menampilkan datanya dalam bentuk tabel ataupun nanti terakhir kita dalam bentuk diagram teman-teman. Nah, intinya pengolahan data ini, pengambilan data ya, dalam pengumpulan data itu ada dua teman-teman. Ada namanya pengambilan data secara langsung, ada juga pengambilan data secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu tadi yang dilakukan oleh BPSD datang gitu. Kalau yang tidak langsung bagaimana? Tidak langsung itu seperti kada penyelesaian tugas akhir di skripsi ya untuk kakak-kakak kalian gitu, atau saudara kalian di kakak-kakak mahasiswa itu bisa mengambil secara tidak langsung dengan mengambil dari koran, terus dari jurnal. Nah, itu adalah pengambilan data secara tidak langsung teman-teman. Nah, berikutnya. Nah, pernahkah teman-teman melakukan kegiatan pengumpulan data? Ayo, pernah nggak melakukan kegiatan pengumpulan data? Baik dalam bentuk apapun. Ya, coba kalau pernah, teman-teman boleh berikan komentar ya di kolom komentar YouTube ini. Nah, misalkan pernah, terus kalau pernah berikan contohnya di mana, apakah di kelas atau di sekolah, di sekolahan atau di rumah atau di lingkungan teman-teman tempat tinggal. Kalau kayak sih yakin teman-teman pasti udah pernah gitu. Kalau saya kelas 3 itu teman-teman pernah belajar sedikit tentang pengolahan data dan pengumpulan data. Jangan lupa ya komentar ya. Oke, berikutnya data itu diperoleh dengan cara apa? Bisa dengan cara wawancara ya, terus pencatatan langsung, membagi lembaran isian atau dikenal dengan nama kuesioner, terus atau sumber yang sudah ada dapat disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, data-data yang kita dapatkan ini kali ini kita akan belajar membentuknya dalam bentuk tabel dan juga diagram ya teman-teman ya. Tabel dan diagram. Nah, data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dapat mempermudah kita dalam membaca dan mentafsirkan data tersebut. Jadi yang sudah dalam bentuk tabel itu akan memudahkan kita untuk dalam membaca datanya teman-teman. Jadi tidak repot-repot itu. Nah, kita langsung berlatih membuat tabel. Nah, teman-teman bisa siapkan alat tulisnya, di pause dulu video Pak Yazid ini, nanti teman-teman bisa mengerjakan bareng ya. Ya, di sini ada sebuah contoh yaitu data nilai ulangan matematika 15 siswa sebagai berikut. Nah, jadi ini ada 15 nilai
yaitu dari 15 siswa, kita akan membuatnya menjadi tabel. Caranya adalah pertama kita membuat garis dulu. Seperti ini. Ini mohon maaf jika kurang lurus ya, teman-teman bisa gunakan penggaris ya teman-teman. Nah, di sini tulis nilai. Di sini tulis banyak siswa ya. Banyak siswa. Nah, terus kita tulis dulu dari yang paling kecil. Yang paling kecil nilainya berapa di sini? Ada 6 ya nih, 6. Nah, terus angka 6, terus nilai 7, nilai 8, nilai 9. Nah, boleh nggak kalau dibalik 9 yang di atas? Boleh, tidak apa-apa ya. Kalau bagusnya seperti ini berurutan yang penting ya. Jadi yang tidak boleh itu loncat. Jadi 7, habis itu 9, habis itu 6, habis itu baru 8 atau gimana. Itu nggak boleh, harus berurutan. Nah, di sini boleh tulis dengan jumlah ya. Jumlah. Kita hitung dulu, 6 ada berapa? Nah, nanti kalau dalam kertas teman-teman biar tidak salah, teman-teman boleh kasih tanda kayak gini. Misalkan kita mencari nilai 6 ada berapa banyak siswa nih. Kita lingkarin. 1, terus 2, 3. Oh, tidak ada lagi. Berarti banyak siswa yang dapat nilai 6 ada 3. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar tidak terlewat. Nah, kalau terlewat maka nanti tabel yang dibuat nanti akan salah. Yang nilai 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 siswa. Dapatkan nilai 8 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa. Yang mendapatkan nilai 9 ada 1, 2. Ada 2 siswa. Oke, terus kita hitung lagi untuk memastikan bahwa data yang kita buat ini sudah sesuai ya tabelnya. 3 tambah 6 9, 9 tambah 4 jadi 13, 13 tambah 2 jadi 15. Oke, nah berarti tabel yang kita buat ini sudah betul ya teman-teman ya. Nah, ini udah seperti ini yang kita buat. Nanti teman-teman bisa kasih garis lagi di sini ya. Atau sebelumnya bikin garis seperti ini boleh. Nah, nanti kalau mau ditambah lagi di sini pakai nomor bisa ya. Nah, misalkan di sini tulis nomor bisa. Nomor 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Tapi kalau tentang nilai bisa jarang. Kenapa? Karena nanti akan kurang sesuai karena angka ya. Misalnya kalau misalkan data kayak data pekerjaan orang tua gitu, itu bisa pakai nomor. Terus jangan paling penting di atasnya jangan lupa tulis judulnya. Nah, judulnya apa? Judulnya sesuai ini. Judulnya yaitu judul tabelnya. Judul tabelnya adalah tabel nilai ulangan siswa, nilai ulangan matematika siswa. Ya. Nilai ulangan matematika MTK siswa. Nah, jangan lupa diberi nama tabelnya. Kurang lebih seperti ini penjelasan bagaimana cara membuat tabel. Sangat mudah. Nah, paling terakhir pasti teman-teman bisa ya melakukannya di rumah. Nah, ini adalah tugas yang teman-teman dapat kerjakan. Tugas ini boleh di screenshot. Kalau tidak, ini juga tersedia di halaman 22 di modul matematika ya. Ingat, modul matematika halaman 22. Teman-teman kerjakan, wajib dikerjakan namun tidak wajib dikirimkan ke Payasif. Itu berarti dalam cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, sebelum kita akhiri, sekali lagi Pak Syed bertanya, pernahkah teman-teman melakukan kegiatan pengumpulan data? Jika pernah, tulis di komentar ya. Dan berikan ceritanya sedikit. Di mana dan kapan dan apa yang data teman-teman kumpulkan tersebut.
Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Isi mohon maaf. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.